아님 그럼 좋아하는 랜덤. 또 이겼네. Di suatu tempat, Pihanwol berhasil melumpuhkan Kang Dongsu dan anggota gengnya yang dikenal sebagai siswa terkuat di SMA Haeson. Ia melakukan hal itu untuk merekrut lebih banyak anggota cadangan ke dalam gengnya. Ketika Min Hwan bertanya apakah ia ingin menjadi seperti ayahnya, Pihanwol menjawab dengan tegas bahwa ia akan menjadi lebih baik dan melampaui ayahnya. Sementara itu, di SMA Manil, Sehyun mengajak teman-temannya untuk memperkenalkan diri. Namun, Hee-woo dan Lee Jun justru malah bercanda, membuat salah satu anggota kelompok belajar mereka merasa muak dan keluar dari ruangan. Menyadari ketidaknyamanan itu, Sehyun mencoba meyakinkan mereka dengan mengatakan bahwa meskipun mereka berasal dari SMA yang memiliki reputasi buruk, mereka datang ke sini dengan niat sungguh-sungguh untuk belajar. Namun, seorang anggota kelompok belajar SMA Manil membantah ucapan Sehyun dan mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya sedang dibully. Ia menunjuk ke gedung sekolah sebelah, di mana seorang siswa tengah dirundung oleh beberapa orang karena menolak memberikan sesuatu yang diminta. 방에 가는 길에 너도 엄빠 쑤시고 가려니까 너 신고해 새끼야. Siswa itu memberitahu bahwa sekolah itu berada dalam satu yayasan yang sama dengan sekolahnya. Nama SMA tersebut adalah SMA Manik. 뭐? 마니꼬? Di sisi lain, Gamin telah memasuki SMA Manik yang lebih mirip markas gangster dengan dinding penuh coretan. Dengan polosnya, Gamin mengira sekolah ini adalah sekolah seni. Saat melihat bercak darah di tangga, ia mulai merasa ada yang aneh. Tidak lama kemudian, sekelompok geng menghadangnya. Mereka tengah merundung salah satu siswa SMA Manil dan bertanya tujuan Gamin datang ke sana. 저는 안천 유성공고에서 왔는데요. 안천 유성공고? Salah satu anggota geng tiba-tiba melempar hidran ke arahnya. Tetapi Gamin dengan sigap menepisnya. Dengan mudah, ia mengalahkan mereka semua dan memberikan kacamata itu kepada siswa yang dirundung. Sehyun kemudian menelepon Gamin untuk memberitahunya bahwa ia datang ke sekolah yang salah. Ji-woo menambahkan bahwa salah satu anggota kelompok belajar mereka yang bernama Yoo Jun-min sedang dirundung di sana. Gamin menjawab bahwa saat ini ia sedang bersama Jun-min. Tiba-tiba, ketua geng muncul dengan wajah marah karena Gamin telah menghajar anak buahnya. Tanpa banyak bicara, Gamin pun harus kembali bertarung. Sementara itu di SMA Manil, teman-teman Gamin yang mendengar percakapan lewat telepon mengira Gamin dalam bahaya. Padahal bagi Gamin, situasi ini bukanlah apa-apa. Dengan cepat, ia mengalahkan ketua geng dan memperingatkannya agar tidak mengganggu mereka lagi. 아니, 내 안경. Setelah keadaan tenang, kelompok belajar akhirnya bisa berkumpul dan belajar bersama. 스터디의 목적성, 구체적 조각식 피자를 먹는다고 가정해 강제에 있는 과목을 맡아서 Sebelum pulang, siswi berkacamata tadi meminta maaf karena bersikap jutek, sementara Yoo Jun-min mengajak Gamin berbicara sebentar. Yoo Jun-min mengakui sesuatu, ternyata ia adalah teman SMP Gamin yang pernah menolaknya mentah-mentah saat Gamin meminta bergabung dengan kelompok belajarnya. Ia mengaku sombong karena selalu menjadi juara kelas. Tetapi setelah kejadian ini, ia menjadi sadar ada banyak orang yang jauh lebih baik darinya. Tentu saja Gamin si baik hati ini memaafkannya. Ia mengaku tidak dendam kepada Junmin karena ia pun mengakui kemampuan belajarnya yang payah. Ia juga mengaku sedikit iri kepada Junmin yang pintar. Tetapi kali ini ia bersyukur karena memiliki kelompok belajar. Gamin bertanya bagaimana mungkin Junmin masih mengingatnya. Junmin menjawab bagaimana mungkin ia melupakan Gamin yang memiliki tekad menjadi nomor 1 di kelas, tetapi ia malah mendapat nilai terbawah. Junmin menyukai tekad dan semangat Gamin yang tidak mudah menyerah untuk mencapainya. Junmin pun menyemangatinya dan yakin bahwa suatu hari nanti Gamin akan menjadi yang terbaik di sekolahnya, bahkan di seluruh negeri. Ucapan itu menyentuh hati Gamin hingga membuatnya hampir menangis. Lee Jun yang menyadari hal itu segera menggodanya. 인감이 없냐? 아니야. 뭐가 아니야? 야, 이거
Keesokan harinya, kelompok belajar Gamin sangat antusias pergi ke ruangan belajar baru mereka. Namun, ruangan itu jauh dari ekspektasi. Ruangan itu justru lebih mirip gudang daripada tempat belajar. Berbeda dengan yang lain, Gamin menyukai tempat itu dan tidak sabar untuk belajar di sana. Mereka pun akhirnya gotong royong membersihkan ruangan tersebut. Sementara itu, Guru Lee menemui kepala sekolah dan meminta rapat komite untuk menghukum Pi Han-woo. Namun, kepala sekolah menolak dengan alasan tidak ingin mengambil resiko. Ia mengatakan akan mempertimbangkannya jika Guru Lee bisa meningkatkan prestasi kelompok belajar hingga masing-masing anggotanya mendapat peringkat 10. Setelah rapi dan bersih, Pak Jung-nam masuk ke ruangan tersebut. Ia tidak menyangka ruangan merokok sudah disulap menjadi ruang belajar. Ia lalu mengejek Gamin dengan mengatainya bodoh dan hanya memamerkan kekuatannya sebagai prestasi. Pak Jung-nam juga mengatakan kepada Sehhyun untuk tidak membuang waktu dengan bergabung di kelompok belajar. Seharusnya, ia lebih giat mencari uang agar hidupnya membaik. Jung-nam juga mengatakan hidup Sehhyun sangat menyedihkan karena ia begitu miskin. Gamin hampir saja menghajarnya, tetapi Sehhyun mencegah. Ia menjelaskan bahwa Jung-nam adalah siswa peringkat 1 di kelas 10 dan jika ia berkelahi, Gamin akan berurusan dengan kepala sekolah. Setelah Guru Lee datang, Jung-nam pun pamit pergi. Gamin bertekad untuk mengalahkannya dalam hal peringkat akademik, membuat teman-temannya sedikit ragu. 이봐, 흡연실 존나 예쁘게 꾸며놨네? 자랑이라고 공부도 존나게 못하는 멍청한 새끼가. Guru Lee kemudian mengungkapkan peringkat masing-masing anggota kelompok belajar. Dari semua siswa, hanya Sehhyun yang memiliki peringkat paling tinggi, sedangkan yang lainnya masih jauh tertinggal. Guru Lee kemudian memberi semangat dan berjanji akan membantu mereka mencapai nilai yang lebih baik. Saat pulang sekolah, Lee Jun mengajak untuk makan tteokbokki bersama, tetapi Sehhyun menerima telepon dan pamit pulang lebih dulu. Di telepon, ayahnya memarahi Sehhyun karena pulang terlambat. Ia lalu flashback ke masa kecilnya. Sehhyun kecil saat itu mendapat nilai 100. Ia sangat antusias memberitahu orang tuanya. Tapi saat tiba di rumah, orang tuanya justru sedang bertengkar dengan hebat. Ia pun pergi ke taman bermain. Di sana, ia bertemu dengan teman sekelasnya dan ia pun mulai dibully karena temannya itu merasa iri kepada Sehhyun yang selalu menjadi siswa terbaik. Hee-woo kemudian menyadarkan lamunan Sehhyun. Ia mengajaknya untuk pulang bersama karena searah. Sambil berjalan bersama, Hee-woo berterima kasih kepada Sehhyun karena sudah menemaninya ke kantor polisi dan menjelaskan kejadian itu dengan tenang. Jika tidak bersama Sehhyun, ia tidak yakin bisa melakukannya sendiri. Sehhyun berkata itu tidak ada apa-apanya. Ia memuji Gamin yang terlihat seperti superhero di dalam komik karena bisa mengalahkan para gangster dan siswa-siswa nakal. Ia yang tidak pandai berkelahi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kehebatan Gamin. Hee-woo berkata bahwa Sehhyun terlalu merendahkan diri. Di mata Hee-woo, Sehhyun justru lebih mengesankan dari Gamin karena ia dengan berani membuang komputer di depan kepala kedisiplinan sekolah. Saat berjalan bersama, mereka tidak sengaja berpapasan dengan Pak Jung-nam dan gengnya. Ia pun kembali membuli Sehhyun. 나 연애질까지 하냐? 에라이 부른 막심한 새끼야. 심하게 사니까 영원히 루저 새끼인 거야. Saat Hee-woo menyuruhnya berhenti, Hwang Mi-hye malah menamparnya. Rupanya ia masih merasa dendam kepada Hee-woo atas kejadian tempo hari. Karena ingin coba melindungi Hee-woo, Sehhyun pun mencoba melawan. Tetapi sebuah pukulan dari Jung-nam mengenai wajahnya dan langsung membuatnya tersungkur. Jung-nam menyuruh temannya memukuli Sehhyun sementara ia akan membawa Hee-woo pergi. Tapi tiba-tiba saja Gamin datang dan memainkan permainan kertas batu gunting. Karena Jung-nam kalah, Gamin menjentik kening Jung-nam hingga membuat tubuhnya terbanting ke dinding. Jung-nam bertanya apakah ia mengajaknya berkelahi. Gamin pun menjawab bahwa ia sedang memainkan permainan kertas batu gunting dan ia mengajak Jung-nam bermain 10 kali untuk menentukan siapa pecundangnya. Jung-nam pun naik pitam dan akan memukul Gamin. Gamin memainkan permainan itu lagi dan ia memilih kertas. Jung-nam yang mengapalkan tangan dianggap memilih batu dan ia kalah. Gamin menjentiknya lagi hingga membuat tubuhnya terpelanting dan tidak berdaya. Teman-teman Jung-nam hendak mengambil foto kejadian ini, tetapi
Tetapi dengan jurusnya, Gamin merebut ponsel dan menghapus fotonya. Mereka pun akhirnya pergi ketakutan. 민호, 진 사람이 교주하자. 아이들. 또 이겼네. Sehun meminta maaf karena tidak bisa melindungi Hiwoo, tapi Hiwoo tidak mempermasalahkannya. Sehun merasa ucapan Jungnam yang mengatakan bahwa dirinya pecundang itu benar dan ia pun merasa sedih. Di rumah, ayah Sehun pun memukulnya karena ia tidak datang ke tempat bekerja. Sehun bilang ia akan bekerja setelah lulus sekolah. Mereka pun akhirnya bertengkar dan membuat Sehun pergi dari rumah. Diam-diam ternyata Gamin mengikuti Sehun. Ia mengajak Sehun menginap di rumahnya dengan menaik taksi agar mereka sampai sebelum jam 10 malam. Sehun bertanya bagaimana membayar ongkos taksinya karena jaraknya cukup jauh dan akan membutuhkan lebih dari 10.000 won. Gamin bilang ia yang akan membayar ongkos taksinya. Tapi ucapan Gamin ini membuat Sehun tersinggung. 10.000 won yang membuatnya dipukul ayahnya karena tidak berangkat bekerja, ternyata bagi Gamin hanyalah sebatas ongkos taksi. Sehun pun semakin merasa menyedihkan karena Gamin lebih beruntung dalam hal apapun darinya. Sehun akhirnya menyuruh Gamin untuk pulang sementara ia berkeliaran tanpa tujuan. Di suatu tempat, Sehun bertemu dengan Pak Jungnam. Jungnam mengaku sangat marah sampai tidak bisa pulang. Ia bilang akan memukuli Sehun agar bisa tidur nyenyak. Di saat yang bersamaan, Gamin pun menelpon Sehun dan tiba-tiba saja Sehun bisa menghindar dari serangan Pak Jungnam. Ia bahkan meninjunya berkali-kali. Sehun merasa bangga kepada dirinya karena bisa melawan meski dengan bantuan instruksi dari Gamin melalui telepon. Tetapi sayangnya, baterai HP Gamin habis membuat sambungan telepon terputus. Akibatnya, Sehun pun dipukuli oleh Jungnam sampai babak belur. Saat Gamin berlari untuk menyelamatkan Sehun, ternyata Sehun sudah berhasil mengalahkan Jungnam dengan memukulkan kepalanya ke wajah Jungnam. Sehun pun terlihat bangga dan senang karena ia bisa mengalahkan Pak Jungnam dengan usahanya sendiri. Di rumahnya, Pihanwol sedang membaca buku dan Minhwan pun masuk membawa pistol. Di pistol tersebut tertulis nama No Reason yang menjadi nama kebanggaannya. Ia mengeluhkan tentang misinya hari ini yang cukup sulit. Pihanwol hanya menanggapinya dengan senyum dan ia pun berkata ia tidak menyukai nama samaran Minhwan. Ya. Sementara itu di tempat lain, Gamin dan Sehun sampai di rumahnya pukul 11:30 malam. Saat melihat ibunya, Gamin meminta maaf karena terlambat dan menjelaskan bahwa ponselnya mati. Sekilas, ibu Gamin melihat Sehun yang babak belur. Ibunya pun marah dan menyuruh Gamin bersiap untuk pindah sekolah besok. Di dalam kamar, Gamin menyuruh Sehun menjaga kelompok belajarnya. Sehun menebak ucapan ibu Gamin hanya gertakan saja, tetapi Gamin membantah bahwa jika ibunya berkata demikian, pasti akan terjadi. Karena sejak SMP, jika ibunya menyuruh bersiap, hal itu pasti akan dilakukannya. Ibunya Gamin masuk ke dalam kamar menyuruh mereka untuk berhenti mengobrol dan lekas tidur. Ia juga menyerahkan daftar sekolah dan menyuruh Gamin memilih yang ia sukai. Karena sama-sama tidak ada yang mengalah untuk tidur di kasur, akhirnya Gamin dan Sehun sama-sama tidur di lantai. Sehun bertanya mengapa Gamin tidak memberitahu ibunya bahwa guru lesnya yang dulu sekarang mengajar di kelasnya. Gamin menjawab bahwa itu tidaklah penting. Sehun juga bertanya alasan Gamin terobsesi menjadi pintar, padahal ibunya sama sekali tidak peduli dengan nilai akademik Gamin. Gamin juga tidak perlu mengkhawatirkan soal uang. Ibunya hanya ingin Gamin tumbuh menjadi anak baik tanpa terlibat hal-hal buruk di luar sana. Gamin pun mengingat masa kecil, ia diwawancarai oleh banyak wartawan. Mereka bertanya kepada Gamin apakah ia tidak berminat mengikuti jejak ayahnya. Ia juga mendengar ayahnya ingin Gamin seperti dirinya, tetapi ibu Gamin ragu karena Gamin tidak sepintar ayahnya. Tanpa mereka sadari, Gamin mendengar percakapan mereka hari itu. Gamin mengatakan kepada Sehun sangat menyedihkan menjadi orang yang tidak bisa diharapkan. Ia juga sedih harus meninggalkan kelompok belajarnya, tapi meski begitu, Gamin tidak menyesal karena membantu Sehun malam ini. Lalu Gamin menyuruh Sehun tidur dan memilih tidak menjawab pertanyaan darinya.
Keesokan harinya di sekolah, Ibu Gamin menemui kepala sekolah untuk mengurus kepindahan Gamin. Teman-teman kelompok belajar mengintip dari luar. Sehyun bilang dan meyakinkan mereka bahwa Gamin tidak akan pindah semudah itu karena nilainya yang buruk dan kurikulum sekolah mereka yang berbeda. Mereka pun akhirnya merasa lega, tetapi itu hanya sementara. Saat Gamin dan ibunya keluar dari ruangan, ibunya berkata akan mencari sekolahan di Seoul yang bisa menerima Gamin. Ibunya menelpon agen properti untuk menyewa apartemen di Seoul, membuat anggota kelompok belajar menjadi khawatir. Sehyun berusaha menelpon guru Lee, sementara yang lain mencoba mengulur waktu agar Gamin tidak pergi. Berbagai cara pun mereka lakukan untuk mengulur waktu, tetapi yang paling di luar nalar adalah Choi Hee-woo yang mengaku sedang hamil anak Gamin. 여기 세연이가 큰 의미가 없거든. 사실 가민이의 아기를 Guru Lee kemudian sampai di sekolah, tetapi Gamin sudah pergi. Mereka akhirnya mengejar Gamin. Di sisi lain, kepala sekolah mendapat proposal dari Guru Lee. Proposal itu adalah petisi hukuman Pi Han-woo yang diajukan ke Kementerian Pendidikan. Kepala sekolah kaget dan tidak menyangka Guru Lee akan senekat ini. Di perjalanan, mereka dicegat oleh Kang Tae-oh dan gengnya. Ia melakukan ini karena tidak ingin Gamin kembali ke sekolahnya. Perkelahian pun tidak terhindarkan. Ji-woo dan Lee Jun harus menghajar geng Tae-oh. Meski membutuhkan banyak waktu, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Tae-oh dan gengnya. Karena geng Tae-oh belum menyerah, Lee Jun akhirnya menyuruh Guru Lee pergi, sementara dirinya akan mengurus Tae-oh. Guru Lee akhirnya menerobos dan menabrak motor Tae-oh, membuatnya histeris. 네가 혼자 남아서 뭐 어떻게 해볼 생각인가 보네. Tae-oh bilang Lee Jun tidak mungkin menang melawan mereka. Lee Jun menjawab tidak masalah jika ia kalah hari ini. Ia flashback ke suatu hari saat Lee Jun bertarung dengan lawan peringkat nomor 3 di aplikasi dan ia kalah. Gamin pun datang dan bertanya mengapa ia begitu terobsesi menjadi peringkat 1. Ia juga bertanya alasan Lee Jun mencoba bergabung dengan pasukan cadangan geng Yeonbaek. Menurut Lee Jun, ia tidak ingin menjadi nomor 1. Ia hanya ingin menjadi kuat agar bisa bertemu lagi dengan teman masa kecilnya bernama Anti yang sudah lama menjadi anggota gangster Yeonbaek. Gamin akhirnya mengajari Lee Jun satu jurus yang harus ia pilih. Lee Jun terlihat senang dan sangat antusias. Ia akhirnya memakai jurus itu untuk menyerang Tae-oh, tetapi melesat dan malah membuatnya memeluk Tae-oh. 뭐야 이 병신은. Guru Lee akhirnya tiba di Seoul. Ia menemui ibunya Gamin dan meminta berbicara. Ibunya Gamin cukup kaget mendengar Guru Lee mengajar di SMA Yusong. Meski begitu, Ibu Gamin tetap akan memindahkannya karena tidak ingin Gamin berurusan dengan kekerasan. Guru Lee membahas ucapan Ibu Gamin saat di rumah duka. Saat itu, teman ibunya Gamin bernama Jonghwa yang merupakan guru di SMA Yusong meninggal karena ditikam oleh seseorang setelah mengajukan petisi tentang kejahatan Pi Han-woo. Ibunya Gamin meminta Guru Lee tidak menyerah dan menyuruhnya menjadi guru seperti Jonghwa. Guru Lee terus meyakinkan Ibu Gamin agar tidak memindahkannya. Gamin juga berkata bahwa teman-teman kelompok belajarnya adalah sesuatu yang sangat ia syukuri. Melihat kesungguhan Gamin, teman-teman kelompok belajar dan juga Guru Lee, akhirnya ibunya Gamin pun luluh. Dan di tempat lain, Min-hwan memberitahu Pi Han-woo tentang petisi yang diajukan Guru Lee. Ia bertanya apakah Pi Han-woo akan melakukan hal yang sama seperti kejadian sebelumnya. Akhirnya Min-hwan datang membawa banyak pasukan bersenjata. Di sana ia mengincar Guru Lee karena sudah mengajukan petisi ke Kementerian Pendidikan. Saat seseorang akan memukul Guru Lee dengan tongkat bisbol, ibunya Gamin menendangnya hingga terjatuh. Rupanya ibunya Gamin adalah pimpinan Asosiasi Taekwondo di Korea Selatan. Ia berkata kepada Guru Lee bahwa Guru Lee sudah dewasa. Jonghwa pasti senang melihat Guru Lee tumbuh seperti dirinya. Ia juga meminta maaf atas sikapnya yang dianggap tidak sopan. Ibunya Gamin lalu menghajar para gangster itu diikuti Ji-woo dan Gamin. Mereka bahu-membahu melawan pasukan gangster itu. Di sisi lain, Guru Lee mengambil ponsel untuk menelpon detektif Na Tae-man, tapi ia dikejutkan oleh suara tembakan yang mengarah di belakangnya. Ibunya Gamin melihat Min-hwan menodongkan senjata ke arah Guru Lee. Ia berlari untuk melindunginya. Sementara itu, Gamin juga berlari
berlari ke arah Minhwan untuk menggagalkan aksinya. Akhirnya tembakan itu pun melesat dari Guru Lee tetapi berhasil mengenai pintu kaca di belakangnya yang langsung hancur menimpa tubuh mereka, membuat ibunya Gamin langsung dilarikan ke rumah sakit dan mengalami koma. Di rumah sakit, Pak Gun-yeop memberitahu Gamin bahwa ini semua dilakukan oleh Pi Han-wol karena Guru Lee sudah mengajukan petisi ke Kementerian Pendidikan. Gun-yeop juga memberitahu Gamin bahwa ia akan sulit menghadapi Pi Han-wol karena Pi Han-wol dijaga oleh 3 bodyguard yang sangat kuat. Di hari berikutnya, Gamin datang ke sekolah dengan penuh amarah. Gamin bergegas menuju atap untuk menghajar Pi Han-wol, tetapi ia harus menghadapi bodyguardnya terlebih dahulu. Sementara Pi Han-wol memilih pergi dan menyuruh bodyguard untuk mengurus Gamin. Gamin mencoba menyerang tetapi ia selalu kalah. Tubuhnya beberapa kali dibanting dan dipukuli. Setelah tidak berdaya, ketiga bodyguard itu akan pergi. Gamin lalu mengingat ucapan guru bela dirinya yang mengatakan bahwa ia akan kalah jika perasaannya dipenuhi dengan amarah dan rasa gelisah. Gamin lalu menarik nafas untuk menenangkan diri. Ia pun beranjak bangun dan memanggil para bodyguard itu. Kali ini dengan beberapa jurus andalannya, Gamin bisa mengalahkan ketiga bodyguardnya Pi Han-wol. Setelah membereskan bawahannya, Gamin pun pergi mencari Pi Han-wol. Di tangga, ia melihat poster rekrutmen kelompok belajarnya. Sejenak, ia berpikir bahwa hal yang menimpa ibunya, pukulan yang diterima Se-hyun, dan hal yang menimpa Lee Jun saat dipukuli geng Yeonbaek adalah kesalahannya. Andai dia tidak bersikeras untuk masuk SMA Yusong, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Tetapi, ia juga berpikir tidak ada salahnya melakukan semua itu demi kebaikan teman-teman dan sekolahnya. Dan ia pun melihat ke dalam aula. Di sana semua guru dan murid sedang berkumpul untuk membahas sesuatu. Gamin akhirnya menemukan Pi Han-wol dan dengan marah dia datang kepada Pi Han-wol dan langsung meninjunya. This is my world.